Ini termasuk madhab yang lain lagi mungkin ini ya. Jadi Gus Ahong ini mengidentifikasi ada 5 tumbal tesis Kiai Haji Imaduddin. Jadi nggak mesti bermubahalah, nggak mesti melaknat-laknat. Asal ini salah satunya yang waduh nggak habis pikir apa yang ada di kepalanya Gus ini ya. Seorang Profesor Dr. Titik Puji Astuti, pakar filologi, sudah sepuh, beberapa bulan yang lalu diundang Nabawi TV bicara tentang filologi, bahkan filologi Nusantara. Nggak bicara nasab Alawi, kena juga. Wih, dahsyat ya. Mestinya saya ini sudah lama ini. Jadi walaupun nggak ngutuk-ngutuk, walaupun nggak melaknat-laknat, kalau sudah tidak sesuai dengan tesis, jadi tumbal. Bagaimana ceritanya itu? Jadi yang bilang, coba kalau berani sumpah-sumpah mubahalah kayak Gus Auzi, Allah yarham, coba lanat-lanat. Blok, yang pertama, saya tahu mubahalah seperti apa. Nggak ada mubahalah sendirian. Yang kedua, saya nggak suka melaknat orang. Jangankan kepada Kiai Haji Imaduddin, kepada orang yang lebih tolol juga nggak akan saya laknat. Kepada orang yang lebih goblok juga nggak akan saya laknat. Saya nggak suka melaknat orang. Jadi apa kepentingannya melaknat Kiai Haji Imaduddin? Cukup di roasting. Yang jelas saya yang paling anti dengan tesis itu, paling tidak setuju. Belum jadi tumbal, mungkin nunggu giliran ya. Wallahu a'lam. Apa begitu pemahamannya? Nggak habis pikir saya. Kalau orang nggak pernah mondok gitu, nggak pernah ngaji gitu, mungkin baru keluar dari gua mungkin ya. Masuk akal, ini loh santri katanya. Gitu. Tumbal Pak, tumbal. Padahal dari yang 5 yang disebutkan itu nggak ada yang mau bahala kecuali yang 1. Itu pun mau bahala aneh. Ya sumpah pakai Al-Quran lah, bukan mau bahala gitu ya. Melaknat mungkin ya. Itu pun melaknatnya ditaklik. Ya, walaupun oke lah melaknat atau apalah terserah. Tapi yang 4, masa semuanya melaknat? Ada yang mewasiatkan jangan membatalkan nasab Alawi. Setelah itu meninggal. Terus itu tumbal tesis itu. Oh, kalau begitu berarti yang meyakini benar berarti kata kiamatnya itu. Dilinus bulldozer begitu. Pokoknya kalau masih meyakini Alawi durian Nabi, dilinus bulldozer. Saya Rois Am, si Ali Jum'ah, ada berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang, berapa juta orang yang meyakini Alawi durian Nabi. Itu masih aman-aman aja kayaknya ya. Kayaknya rendah sekali kalau kita bawa-bawa ilmu untuk menanggapi konten begini ya. Yang nggak habis pikir, yang begini-begini diupload oleh seorang santri gitu loh. Nggak habis pikir saya. Bener-bener nggak habis pikir. Habis pikiran saya itu. Karena kalau seorang santri itu seenggaknya ada batasan-batasan gitu loh. Ada itu, ada. Batasannya ada. Beda dengan YouTuber yang emang nggak ada modal, nggak bikin YouTube. Ya. Asal gigi gerham gerak, selesai bicara. Oh mustahil kalau itu bukan karomanya Kiai Imad. Yang mati-mati itu adalah kena karomanya Kiai Imad. Ya, yang ngomong juga kita nggak tahu siapa, nggak jelas ya nggak apa-apa ini santri katanya kan, Gus ya. Jadi agak-agak, marilah ya, mari gitu. YouTubernya aja masih aman-aman aja ini. Jadi kalau bilang, ayo melaknat, itu yang profesor itu melaknat apa enggak itu? Dari mana melaknat? Bicara nasab Alawi sahih aja enggak. Bicara filolog kok. Bicara manuskrip Nusantara. Pokoknya kalau sudah gabung dengan Alawi diundang, oh langsung mati. Usianya sudah sepuh. Semua dikait-kaitkan ya. Aduh, saya kaget ya. Ini lebih mengagetkan ya. Gus Ahong ya. Gimana sih gitu, kok malah jadi lucu-lucuan begini gitu loh ya. Apa mungkin untuk konten saja, wallahu a'lam ya. Yang jelas keceluk santri itu mesti punya batasan lah. Keceluk Gus itu ada batasannya. Oh ya sekarang Gus sih udah nggak ada batasannya sih. Gus Nur malah tukang mubahalah.
Ya memang agak repot sekarang ya. Ya tapi ala kulli hal, kalau keyakinannya Gus Ahong mereka menjadi tumbal, ya tidak perlu kita tanya apa dalilnya, apa buktinya, apa argumentasinya. Kenapa? Karena kita menanyakan apa dalilnya, apa argumentasinya. Itu kalau bicara dengan orang yang pinter, dengan orang yang omongannya berbasis ilmu. Ya kalau begini, apa yang mau kita tanya? Kan sama aja dengan kita ketemu orang terus dia ngeracau yang lain. Masa kita tanya apa dalilnya Bapak ngomong begitu? Ya nggak usah. Nggak usah. Makanya nggak saya bantah, nggak saya tentang, cuma saya nasihati. Bok yo dipikir-pikir lagi, Bo, kalau bikin konten. Tumbal sakti sekali tesisnya ini. Itu loh yang udah mentang, udah nyata-nyata jahil murakkab itu aman-aman saja. Gimana? Itu bukan lagi nentang, itu nginjek ya. Udah habis itu jahil murakkab itu, udah paling mentok itu. Jadi jangan terlalu lebay gitu. Orang nentang Islam aja nggak langsung mati, nentang tesis mati, jadi tumbal. Orang wafat biasa-biasa saja. Ya semoga keluarga profesornya nggak denger. Coba kalau denger, ini siapa orang ini, kok tiba-tiba ibu saya, kok tiba-tiba nenek saya, kok tiba-tiba saudara saya. Misalnya keluarganya Profesor Titik itu meninggal, kena jadi tumbal tesis. Allah Karim ya. Jadi makin kesini saya tunggu-tunggu, ada nggak sih mereka ini yang menyampaikan narasi yang layak untuk ditanggapi secara serius? Nggak ada, Pak. Lucu-lucuan semua semakin kesini. Semakin kayak lucu-lucuan. Makanya kita nanggapinnya lucu-lucuan juga. Apa bahasanya ya? Sesuai lah ya. Kita kan cuma datangi warung sayur. Ini kan juga sudah ngeledek ini. Ini kan juga antitesis ini. Wah, saya siap-siap berarti ya. Semua orang akan mati. Nggak ada tumbal-tumbalan itu. Ya tapi kalau keyakinannya sudah begitu ya susah. Susah. Nggak perlu juga kita tanya buktinya, nggak perlu juga kita tanya dalilnya, ya percuma ya, untuk apa ya. Pertanyaan apa dalilnya, apa buktinya itu untuk hal-hal yang penting. Receh-receh begini ngapain kita tanya? Nggak perlu lah ya. Cukup kita perjelas saja. Oh berarti kalau antitesis meninggal berarti tumbal. Jadi untuk ngetes nggak perlu melaknat, nggak perlu mubahalah. Lagian mubahalah dengan siapa? Nggak ada lawannya gitu loh. Itu loh yang nantang-nantang mubahalah nggak pernah ada yang nyanggupi. Mubahalah itu harus 2 orang. 1 orang bukan mubahalah, melaknat begitu aja ya. Bersumpah dan melaknat gitu aja, bukan mubahalah begitu ya. Jadi kita tunggu-tunggu saja. Saya masih penasaran, masih tersisa nggak ilmunya itu untuk dikeluarkan untuk bicara masalah nasab ini. Kalau begini-begini aja, ya malah main tumbal-tumbalan lagi. Udah kayak pesugihan aja ada tumbalnya ya. Allahumma